Ya, sebelum saya ke Ditjen Pas, mungkin terlebih dahulu saya ke ICJR untuk bertanya kepada Mas Erasmus di sini. Bang Erasmus, kalaulah saat ini memang fokusnya masyarakat atau mungkin publik adalah mendorong agar setiap pengguna narkoba tidak kemudian langsung dipenjara, tapi direhab saja. Apakah ini menjadi pilihan yang bijak? Karena kalau memang direhab berarti ada biaya rehab juga untuk mereka. Bagaimana? Saya rasa itu bukan pilihan, itu sudah perintah dari Undang-Undang Narkotika ya 35/2009 dan itu perintah dari undang-undang yang kita buat. Jadi itu sesuatu kemanusiaan ya, isu kemanusiaan dan itu yang harus dilakukan pemerintah. Nah, saya boleh tanggapi sedikit ya yang tadi disampaikan oleh Bang Henry ya terkait dengan overcrowding dan lain-lain. Begini, pertama saya rasa kita sudah tahulah bahwa ada masalah teknis yang memang harus diselesaikan. Bahwa kemudian harus ada investigasi dari mana asal api dan lain-lain, itu suatu kewajiban lah, tidak perlu lagi diperdebatkan. Nah, permasalahannya begini, data menunjukkan dari 13 lapas, nanti mungkin Bu Rika bisa konfirmasi lagi ya, tapi penelusuran kami, dari 13 lapas yang terbakar 3 tahun terakhir, 10 diantaranya overcrowding. Nah, apa sih hubungan overcrowding, undang-undang narkotika, masalah kebijakan narkotika kita yang gagal ini, dengan masalah lapas hari ini? Kan itu pertanyaannya, begitu ya. Yang pertama begini, coba nanti Ibu Rika jelaskan, berapa sih biaya untuk maintenance lapas? Anggaran terbesar Kementerian Hukum dan HAM itu perginya ke Dirjen Pas. Anggaran terbesar Dirjen Pas perginya ke bahan makanan. Nah, kenapa bahan makanan tinggi? Karena angka overcrowding-nya tinggi, jumlah orang di dalam tinggi. Kalau jumlah orang di dalam tinggi, maka dia akan masuk ke dalam faktor-faktor yang sifatnya maintenance. Pengawasan, pemeliharaan, dan lain-lain. Jadi betul overcrowding itu bukan menjadi alasan yang kemudian kita ada musibah hari ini, itu betul bahwa tidak ada overcrowding, maintenance harus dilakukan. Tapi overcrowding memperburuk kondisi itu. Ini saya kasih tahu, ini saya paparkan lagi datanya. Dari 13 kasus kebakaran itu, 4 diantaranya kami temukan karena arus pendek listrik. Jadi yang hari ini ya ini saya bela sungkawa ya, saya berduka cita. Tapi yang hari ini terjadi, ini mungkin bukan lagi yang akan menjadi yang terakhir, karena kondisi yang sama bisa jadi terulang. Nah, pertanyaannya begini, tadi Pak Henry mengatakan ini mereka terpanggang segala macam, ada nyawa yang hilang. Saya sepakat, investigasi harus dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau lapas penuh, bagaimana memastikan efektivitas dari evakuasi? Bagaimana memastikan pengawasan? Satu petugas lapas itu bisa mengawasi 400 sampai 500 orang. Begitu. Bagaimana memastikan kondisi itu terjadi? Memang itu bukan alasan, tapi itu harus diselesaikan. Nah, problem terbesar overcrowding di Indonesia saat ini adalah kebijakan narkotika yang gagal. Saya sepakat dengan Bang Henry tadi ketika Bang Henry mengatakan, ya kenapa harus ditahan dari awal? Harusnya direhabilitasi saja. Kenapa public figure direhabilitasi, tapi masyarakat miskin tidak direhabilitasi? Nah, diskriminasi itu muncul karena Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35/2009. Jadi kami dalam posisi meminta kemudian pengguna dan pecandu tidak dipidana, itu karena perintah undang-undang. Tujuan dari undang-undang narkotika itu salah satunya adalah menampas pasar gelap dan memastikan perlindungan terhadap pengguna dan pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi itu bukan masyarakat sipil, undang-undang narkotika yang meminta. Baik, Mbak Rika, ini kan ada 2 pandangan. Setuju bahwa penyebab kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang karena over kapasitas. Tapi kalau Bang Hendrioso melihat bahwa ada penanganan bencana yang tidak baik dilakukan, bagaimana Mbak Rika? Oke Mbak, yang perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada yang ingin adanya musibah ini. Begitu juga petugas kami. Merujuk pada apakah overcrowding ini menjadi penyebab, kami menyampaikan bahwa overcrowding adalah satu kondisi yang berpengaruh, berimplikasi pada penanganan pengamanan, pembinaan, perawatan, dan pelayanan. Penanganan, tadi kami sudah sampaikan bahwa ada 7 blok hunian yang harus dijaga oleh petugas kami, yang pada hari itu, di shift itu ada 13 orang untuk menjaga 7 menara, 7 blok hunian. Dari 13, 7 itu pun tidak bisa kami isi, cuma 4 menara saja yang bisa terisi. Nah, ini bagaimana strategi dari Komandan Jaga agar 7 blok ini pun tetap bisa diawasi. Nah, kalau merujuk pada bagaimana penanganan,
evaluasi tetap kami lakukan. Kami menyadari banyak hal yang harus dievaluasi, banyak hal yang memang harus kami benahi dan disempurnakan. Tapi kembali lagi bahwa petugas kami pada malam itu sudah sangat berusaha untuk melakukan penanganan. Kalau boleh kami ceritakan bahwa blok C2 itu karena over, sekali lagi ada 19 kamar di situ dan masing-masing dan hanya untuk kapasitas 38 orang, satu kamar hanya untuk 2 orang. Nah, pada saat kejadian itu petugas kami sudah berusaha untuk membuka kunci. Bagaimana ya kami menggambarkannya ya? Ada warga binaan yang memang pada saat dibuka kunci itu warga binaan yang namanya sedang kebakaran itu mereka berusaha untuk keluar. Sedangkan petugas kami yang saat itu yang bisa langsung menangani di blok C2 itu 1 orang. Yeah. Sedangkan kamar itu kan dibuka, mereka berlarian keluar, otomatis kan petugas kami mencoba menangani dulu yang itu dan jadi pada saat itu petugas kami benar-benar berusaha untuk menangani itu. Adapun penanganan fasilitas dan lain-lain ini menjadi evaluasi. Sudah kami sampaikan bahwa Bapak Dirjen pada hari yang sama sudah mengeluarkan surat edaran mengarahkan melalui Kepala Kantor Wilayah agar Kepala UPT Pemasyarakatan segera melakukan asesmen dalam rangka deteksi dini agar hal ini tidak terjadi, melakukan asesmen sarana prasarana yang menjadi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam hal ini khususnya terkait dengan instalasi listrik dengan bekerja sama, dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti PLN. Demikian, Mbak. Iya, sebelum saya ke Bang Hendrioso, mungkin terlebih dahulu saya akan cek bagaimana kondisi terkini di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Pemirsa, sudah ada rekan kami Rusdi yang siap mengabarkan di sana. Rusdi, selamat malam. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat malam, Caca. Ya, dapat saya kabarkan dari Lapas Kelas 1 Tangerang di Jalan Veteran Kota Tangerang, di mana memang masuk di hari kedua pasca terjadinya kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang yang menewaskan sekarang 44 orang. Untuk malam ini mulai berdatangan karangan bunga, di mana karangan bunga ini banyak diberikan kebanyakan dari satu instansi atau satu departemen, yaitu dari imigrasi dan lapas-lapas lain di Indonesia. Namun begitu, Caca, dapat dipastikan kondisi lapas 3 saat ini masih kondusif dan dijaga oleh pasukan polisi, kurang lebih ada 2 batalion. Demikian, Caca. Baik, terima kasih Rusdi. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Hendrioso sesuai dengan bidangnya. Bang Hendrioso, yakni di Sela Narkotika sebagai Ketua Umum DPP Granat. Setuju tapi tidak, Bang, kalau pengguna narkoba ini direhab saja. Bagaimana dengan efek jerahnya, Bang? Sesaat lagi.